Halo Sobat Channel C Belajar Bersama. Di video kali ini kita akan bahas asuhan keperawatan pneumonia part pertama, khususnya konsep dasar medik. Untuk konsep dasar keperawatannya bisa ditonton di next video ya. Pneumonia merupakan suatu kondisi medis yang mengacu pada peradangan pada paru-paru yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Nah, peradangan ini dapat melibatkan salah satu atau kedua paru-paru. Karena pneumonia ini infeksi yang menyerang saluran nafas bagian bawah, kita akan mereview secara singkat tentang anatomi fisiologi saluran nafas bagian bawah. Saluran pernafasan bagian bawah terdiri dari organ dalam dada seperti trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli di dalam paru-paru. Pertama, trakea atau batang tenggorokan merupakan tabung berongga yang diperkuat oleh cincin-cincin tulang rawan. Berfungsi sebagai jalan utama udara menuju paru-paru. Trakea bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Yang kedua ada bronkus. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar diameternya, sedangkan bronkus kiri lebih horizontal, lebih panjang dan lebih sempit. Bronkus terbagi menjadi bronkus lobaris kanan, ada 3 lobus, dan bronkus lobaris kiri ada 2 lobus. Bronkus ini dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik, dan sistem saraf. Yang ketiga ada bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernafasan berlangsung. Yang terakhir ada alveolus. Alveolus ini merupakan bagian dari paru yang merupakan kelompok terkecil yang disebut kantong alveolus di ujung bronkiolus. Paru-paru menghasilkan campuran lemak dan protein yang disebut dengan surfaktan paru. Campuran lemak dan protein ini melapisi permukaan alveolus dan membuatnya lebih mudah untuk mengembang dan mengempis saat bernafas. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa ke bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Bronkus, bronkiolus, dan alveoli ini berada di dalam paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Jika paru-paru terganggu fungsinya, maka kesehatan tubuh manusia bisa terpengaruh secara keseluruhan. Terdapat 4 proses utama dalam proses respirasi, yaitu ventilasi, difusi, perfusi, dan transportasi. Pada proses respirasi, ventilasi, difusi, dan perfusi saling terkait dalam pertukaran gas di paru-paru. Sedangkan transportasi adalah bagaimana gas tersebut diangkut melalui darah ke seluruh tubuh. Yang pertama ada proses ventilasi, di mana pada proses ini merupakan pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru melalui proses inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, proses difusi merupakan pergerakan gas seperti oksigen dan karbon dioksida dari area dengan tekanan parsial tinggi ke area dengan tekanan parsial rendah. Misalnya, oksigen dari udara alveoli berdifusi ke kapiler darah dan karbon dioksida dari darah berdifusi ke alveolis. Sedangkan yang ketiga yaitu perfusi. Nah, pada tahap ini melibatkan pergerakan oksigen dari alveoli ke darah dan pergerakan karbon dioksida dari darah ke alveoli. Yang keempat, proses transportasi, di mana proses ini pengangkutan gas seperti oksigen dan karbon dioksida melalui darah ke seluruh tubuh. Oksigen diangkut oleh hemoglobin dalam darah sel darah merah. Sedangkan karbon dioksida diangkut dalam berbagai bentuk, seperti karbon dioksida terlarut dalam plasma dan diikat oleh protein. Jadi itulah secara singkat 4 proses utama dalam proses respirasi. Kita lanjut ke etiologi atau penyebab timbulnya pneumonia. Pneumonia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor predisposisi maupun faktor presipitasi. Faktor predisposisi di mana faktor risiko dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk mengembangkan pneumonia, yang termasuk faktor predisposisi seperti usia lanjut, gaya hidup, kondisi medis yang melemahkan sistem tubuh seperti HIV dan paparan terhadap asap rokok atau polusi udara. Sedangkan
faktor presipitasi itu seperti bakteri. Bakteri adalah penyebab pneumonia yang paling umum, seperti Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus. Yang kedua ada virus. Virus juga dapat menjadi penyebab pneumonia. Salah satunya yaitu influenza atau virus flu yang paling sering umum terjadi. Yang ketiga adalah jamur. Nah, untuk pneumonia jamur ini lebih jarang terjadi dan biasanya mempengaruhi individu dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah. Contoh penyebab pneumonia jamur adalah Cryptococcus histoplasma dan Pneumocystis jirovecil. Untuk klasifikasi pneumonia dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Salah satunya yaitu klasifikasi pneumonia berdasarkan anatomi atau pola keterlibatan paru, antara lain seperti pneumonia lobaris. Ini biasanya mengenai seluruh lobus paru. Yang kedua ada pneumonia lobularis. Ini terjadi pada ujung akhir bronkiolus. Dan yang ketiga ada pneumonia interstisial atau bronkitis. Proses inflamasi yang terjadi di dalam dinding alveolar dan jaringan peribronkial serta interlobular. Dan yang keempat ada pneumonia miliar. Pada pneumonia ini sejumlah lensi inflamasi memiliki ciri tersendiri terjadi sebagai akibat penyebaran patogen ke paru melalui aliran darah. Nah, sedangkan klasifikasi pneumonia berdasarkan inang dan lingkungan antara lain CIP. Nah, kalau CIP ini pneumonia yang didapatkan di lingkungan masyarakat. Pneumonia ini dapat menyebar secara langsung dari kontak orang ke orang melalui droplet. Sedangkan yang kedua itu ada HIP atau Hospital Acquired Pneumonia. Nah, pneumonia yang terjadi setelah 40 jam atau lebih setelah pasien itu masuk ke rumah sakit dan tidak di dalam masa inkubasi atau di luar suatu infeksi yang ada saat masuk rumah sakit. Berarti pasien itu masuk dulu ke rumah sakit dengan penyakit tertentu. Nah, saat dirawat 40 jam atau lebih, pasien itu bisa terinfeksi penyakit pneumonia dari lingkungan rumah sakit. Lanjut ke patofisiologi. Pneumonia pada dasarnya terjadi ketika patogen seperti bakteri, virus, atau jamur masuk ke paru-paru dan menyebabkan infeksi. Hal tersebut yang memicu peradangan yang menyebabkan kantung udara atau alveoli terisi cairan dan sel radang. Peradangan ini mengganggu pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida, menyebabkan kesulitan bernafas dan hipoksia atau kekurangan oksigen. Untuk lebih lengkapnya, nantikan di video selanjutnya ya, kita akan bahas patoflow lengkap perjalanan penyakit pneumonia. Oleh karena itu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cahaya Belajar Bersama, nantikan video terbarunya. Pneumonia dapat memiliki berbagai tanda dan gejala yang bisa bervariasi tergantung pada penyebabnya, tingkat keparahan, dan kondisi individu itu sendiri. Tanda dan gejala yang umum terjadi yaitu sebagai berikut ini. Pertama ada batuk. Batuk bisa menjadi kering atau disertai dengan dahak yang bisa berwarna hijau, kuning, maupun berdarah. Kedua, demam. Peningkatan suhu tubuh umumnya disertai dengan menggigil. Yang ketiga ada sesak nafas. Kesulitan bernafas atau nafas yang pendek ini bisa menjadi tanda keparahan pneumonia. Yang keempat ada nyeri dada. Nyeri atau ketidaknyamanan pada dada terutama saat bernafas dalam. Produksi dahak. Mungkin mengalami produksi dahak yang lebih banyak dari biasanya. Bisa juga terjadi kelelahan dan kelemahan, di mana merasa sangat lelah atau secara keseluruhan. Tanda dan gejala yang ketujuh yaitu nyeri otot. Nyeri atau kelemahan otot bisa terjadi. Kehilangan nafsu makan, hilangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Menggigil, nah ini menggigil ini tadi karena demam tadi ya, atau peningkatan suhu tubuh yang dapat membuat orang tersebut merasa dingin yang berulang. Untuk kondisi yang lebih parah dan terutama terjadi pada orang yang lebih tua, pneumonia bisa menyebabkan perubahan tingkat kesadaran. Penting untuk diingat bahwa tanda dan gejala pneumonia bisa bervariasi dari satu pasien ke pasien lainnya, dan tidak semua gejala tersebut selalu atau harus ada pada setiap pasien. Lanjut ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan diagnostik pneumonia dapat membantu untuk mengkonfirmasi diagnosis, menentukan jenis penyebab infeksi, dan merencanakan pengobatan yang sesuai. Berikut ini beberapa pemeriksaan diagnostik yang biasa digunakan dalam diagnosis pneumonia. Pertama, pemeriksaan radiologi dapat berupa foto ronsen dada. Pemeriksaan utama untuk mendeteksi pneumonia. Gambaran ronsen dapat menunjukkan adanya infiltrat
atau perubahan pada gambaran paru-paru yang mengidentifikasikan infeksi. Terkadang CT scan juga dapat diperlakukan untuk mengidentifikasi infeksi yang lebih kecil atau komplikasi. Jika pneumonia tidak merespon pengobatan atau jika terdapat komplikasi seperti abses, maka dapat dilakukan pemeriksaan bronkoskopi. Kedua, pemeriksaan laboratorium dapat berupa pemeriksaan hitung darah lengkap atau Complete Blood Count atau CBC. Tes darah yang mengevaluasi sel-sel darah dalam tubuh termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, serta parameter lainnya seperti hemoglobin dan hematokrit. Manfaat pemeriksaan CBC ini untuk mendeteksi penyakit, memantau perkembangan penyakit, dan mengevaluasi efektivitas pengobatan. Kedua, pemeriksaan serologi darah pada pneumonia dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab infeksi pneumonia. Pemeriksaan ini dapat membantu menentukan jenis bakteri, virus, atau jamur yang menyebabkan pneumonia, sehingga dokter dapat memberikan pengobatan yang tepat. Pemeriksaan laboratorium ketiga yaitu ada pemeriksaan laboratorium dahak pada pneumonia, bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab infeksi dan membantu pengobatan juga. Dan pemeriksaan CRP atau C-reaktif protein dapat membantu mendiagnosis pneumonia, khususnya untuk membedakan infeksi bakteri dan infeksi non-bakteri. Kadar CRP yang tinggi lebih 100 mg per desiliter dapat mengindikasikan pneumonia akibat infeksi bakteri yang parah. Penata-laksanaan pneumonia dilakukan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk jenis mikroorganisme, penyebab infeksi, tingkat keparahan, usia pasien, dan riwayat kesehatan. Penata-laksanaan pneumonia antara lain pertama, penata-laksanaan yang dapat dilakukan oleh perawat, di antaranya yaitu memberikan posisi semi-Fowler. Posisi ini dapat mengurangi sekresi pulmonar dan mengurangi resiko penurunan dinding dada. Posisi ini bisa meningkatkan ekspansi paru dan menurunkan frekuensi sesak. Yang kedua ada fisioterapi. Fisioterapi dilakukan untuk membantu mengurangi penumpukan sputum, membantu dalam membersihkan jalan nafas, mengurangi spasme otot, dan mengembalikan kemampuan aktivitas fungsional pasien sehari-hari tanpa adanya sesak nafas saat berjalan. Yang ketiga ada batu efektif. Tindakan ini perlu dilakukan untuk mengeluarkan sputum yang numpuk di jalan nafas. Selanjutnya ada pemberian oksigen. Terapi oksigen berguna untuk membantu memenuhi kebutuhan oksigenasi sel utuh dan meningkatkan saturasi oksigen. Selanjutnya ada pemantauan pasien. Pasti ya, seperti pemantauan tanda vital, klinis, dan penilaian respon terhadap pengobatan yang diberikan. Kedua, penata-laksanaan medik yang dapat dilakukan antara lain pertama, pemberian terapi antibiotik. Penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia merupakan terapi wajib yang harus diberikan. Antibiotik yang digunakan oleh pasien dengan pneumonia seperti levofloxacin, cefotaxime, ceftriaxone, dan lainnya. Yang kedua, pemberian antipiretik jika pasien demam, seperti paracetamol. Yang ketiga ada memberikan bronkodilator. Pemberian bronkodilator ini untuk menjaga jalur udara tetap terbuka, memperkuat aliran udara jika perlu, seperti albuterol. Apabila pneumonia tidak dapat ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan komplikasi seperti yang pertama ada emfisema atau peradangan paru. Emfisema adalah jenis penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada kantung udara atau alveoli di paru-paru. Hal ini disebabkan oleh penyempitan pada saluran pernafasan. Penyempitan tersebut mengakibatkan obstruksi jalan nafas, sesak nafas, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya elastisitas bronkiolus. Yang kedua ada efusi pleura. Infeksi paru-paru dapat menyebabkan penumpukan cairan di antara lapisan pleural atau lapisan yang melapisi paru-paru dan dinding dada yang disebut efusi pleura. Ini dapat menyebabkan nyeri dada, sesak nafas, dan harus diatasi segera. Komplikasi ketiga ada sepsis. Sepsis adalah reaksi tubuh yang berlebihan terhadap infeksi dan dapat terjadi sebagai respon terhadap pneumonia yang parah. Sepsis merupakan kondisi medis darurat yang dapat mengakibatkan kegagalan organ, bahkan kematian jika tidak dapat diobati segera. Yang keempat ada atelektasis. Atelektasis adalah pengerutan sebagian atau seluruh paru-paru atau penyumbatan saluran darah seperti bronkus dan bronkiolus, disebabkan karena paru-paru mengalami kondisi pengerutan oleh penyumbatan saluran udara pada bronkus dan bronkiolus.
Yang kelima ada meningitis. Meningitis adalah suatu reaksi peradangan yang terjadi akibat infeksi karena bakteri, virus, maupun jamur pada selaput otak yang ditandai dengan adanya sel darah putih dalam cerebrospinal dan menyebabkan perubahan pada struktur otak. Jadi inilah beberapa komplikasi yang dapat timbul pada pasien dengan pneumonia. Baiklah Sobat Cahaya semua, inilah secara singkat konsep medik pneumonia. Nantikan part kedua, konsep dasar keperawatan pneumonia di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.